loh, dikeroyok, dicaci maki, wah tetap kekeh ya Pak Teddy ini luar biasa memang nih. Nah ini saudara nih, ini yang tadi Pak Teddy sama Pak Putih ngomong nih ya, pemilu 2024 marak terjadi dugaan pelanggaran, Projo, Ganjar, desak KPU, laksanakan pencoblosan ulang, mampus nggak nih? Ini Aguan ya, ini Aguan sama Jokowi sama Ahok ini saudara ya. Aguan ini terkenal sebagai salah satu sembilan naga ya. Dan dia donatur terbesarnya Yayasan Suci, saudara ya, donatur besarnya Yayasan Suci. Di mana ada bencana, Yayasan Suci selalu yang pertama hadir. Ya, ya sebetulnya yang tadi dibilang kenapa di belakang orang-orang ini selalu ada orang jahat. Memang salahnya di mana orang jahat ini? Ya kan, orang dagang itu semua nggak ada yang jahat, saudara ya. Kamu tidak makan aku makan kamu. Hanya ada yang caranya legal, ada yang caranya ilegal. Nah, ilegal dan ilegal tergantung hukum saat itu siapa yang bikin. Zamannya, ya kan? Anda ingat ceritanya Al Capone itu? Zamannya Al Capone masuk penjara, diuber-uber gara-gara nyelundupin whisky. Sekarang whisky di mana-mana beredar dengan legal, saudara ya. Tapi zamannya Al Capone bunuh-bunuhan itu gara-gara nyelundupin whisky. Narkoba dulu ya, ganja dulu dilarang sampai bunuh-bunuhan. Sekarang ganja dilegalkan, ada warung kopi jualannya ganja di sini di Belanda ya. Itu contoh seperti legal dan ilegal itu kan waktunya kapan? Oma saya Iya dulu Pak, pernah benar. masuk penjara gara-gara jualan kain mori itu ya. Jualan kain Boleh mori apa putih Pak? itu Pak, nggak boleh. benar benar. Masuk Pastor penjara, benar. saudara. Benar Pak Pastor. Escobar itu jago itu penyebar ganja. Escobar itu terkenal. Iya. Kemudian dia jadi Robin Hood. Ternyata di Amerika dilegalkan, sudah ada dispensary di Amerika untuk jual obat-obat Mereka itu. netan kan? Benar juga. Iya benar, iya narasi ya kena Pak, benar juga. Jadi makanya legal-ilegal itu tergantung zaman, tergantung siapa yang bikin hukum. Iya. Tadi Pak Teddy ngomong, belum tentu nih Prabowo benar-benar jadi presiden, belum tentu loh saudara. Tiba-tiba Anies dan misalnya kita ngomong nih Prabowo ini kita ceritanya ini lah, kita ceritain skenario paling nggak baik lah. Anies sama si Ganjar menggugat karena mereka membuat satu rekayasa kecurangan misalnya bisa batal karena belum ketok palu ya. Ya itu nanti chaos juga, aduh kiranya Tuhan jauhkan dari Indonesia ya. Jadi apa saja masih bisa terjadi sekarang ini sampai ketok palu. Makanya dari kemarin saya bilang pokoknya jangan bereuforia lah. Kalau bisa cepat-cepat. Ya kalau sekarang mau dirangkul mereka masih rugi banyak. Bandarnya ya nggak mau saudara. Sampai ketok palu mereka udah pasrah. Nah gimana sekarang mengamankan sampai ketok palu ini? Ya kan? Karena ada banyak hal yang bisa. Kemarin ya kasusnya Gibran diajukan jadi wapres saja itu sudah si ini kan sudah dihukum kan si Mahkamah Konstitusinya kan. Jadi, aduh ini terlalu banyak ya. Kita masih ada banyak sekali rintangan. Pokoknya jangan bereuforia lah. Ya walaupun itu sudah di depan mata, udah di tangan, jangan sampai burung di tangan dilepaskan ya. Udah di tangan itu, kalau itu istilahnya kita udah makan udah di mulut lepas itu ya. Waduh, dimuntahkan hati-hati itu. Makanya kita jangan bereuforia dulu. Pokoknya selalu berjaga-jaga, waspada. Ya saudara ya, jangan gimi-gimi. Jangan terburu-buru. Ya pokoknya hati-hati terus, jaga semua waspada terus ya sampai karena ini kerugiannya banyak sekali dan tidak dinyana PDIP sampai terpuruk begitu rupa, malah Anies yang di atasnya si Ganjar jauh lagi di atasnya kan, wanetan ini saudara, wah ini 25% ini gila ini sudah jaraknya jauh ini ya. Nah itu makanya Anda harus hati-hati ya. Nah, oke, lanjut siapa lagi nih? Ini Pak Putih nih, boleh nih Pak Putih nih. Pak Putih diem aja nih. Pak Putih. Pak Putih. Ya, Sambo. Ya, silakan Pak Putih. Sebenarnya ada yang tidak ekspos Pak hari ini itu di rumahnya Prabowo. Itu acara besar ya, istiqozah kalau istilah orang Muslim ya. Istiqozah ulama di rumahnya Prabowo malam ini. Tapi saya heran ya, kok kenapa nggak ada yang liput ya. Nah, jadi inilah orang-orang yang di belakang Prabowo waktu
periode pertama dan periode kedua beliau yang ikut ambil andil, dan yang disebutkan oleh SK tadi, dari pihak mereka inilah paling banyak masuk di situs-situs promosi online ya, untuk mengubah strategi. Sebenarnya gemoy itu juga dari pihak mereka. Gemoy itu dari pihak mereka, kemudian dengan karikatur-karikatur yang gue banget lah bagi anak muda. Tapi apapun itu bagi saya ini kan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yang paling kita bersyukur juga ada beberapa narasi yang hari ini di sana mereka kasakusuk juga menolak apa yang disebutkan oleh Ganjar bahwa menolak Israel dalam pertandingan bola. Jadi di belakang layar hari ini banyak perkataan-perkataan dari Istiqozah itu, mereka tidak menyetujui perkataan kalahnya Ganjar karena menolak Israel dan segala macam. Tapi seperti dikatakan tadi di awal-awal ya, kita jangan terlalu jauh lah, nggak usah Israel begitu. Kita melihat bagaimana kekristenan ini justru juga ditolak di Republik ini. Ditolak dalam tanda kutip, ya Bapak kan sebutkan tadi, separah-parahnya Orde Baru kita tidak seperti separah masa reformasi. Tapi makin kemari yang paling kita tidak bisa lupakan bagaimana mereka itu bertumbuh di zaman Pak SBY. Tapi kita lihat sendiri Demokrat bagus suaranya sekarang. Makanya jalan satu-satunya tetap harus merangkul PDIP, ya? Pak. Harus merangkul PDIP, Pak. Ini karena riak-riak suara mereka, kalau mereka kemudian di belakang layar seperti yang mereka lakukan hari ini di rumah Prabowo Istiqozah, jadi Gerindra akan ketimpa, Pak. Suara Gerindra dengan Golkar akan ketimpa, ya, Pak. Tapi kalau memang dengan legowo, kita harus hembuskan melalui JPZ ini bahwa mau tidak mau Prabowo harus merangkul PDIP, Pak. Wah, itu kita 10 tahun ke depan, saya yakin, Pak, untuk tinggal langgas, diawali pilotnya sekarang Prabowo, kopilotnya Gibran, tergantung 2029 nanti bagaimana tarikan politik. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Teddy ya memang ini kita harus akui Pak Teddy konsisten ya. Dia tidak peduli maupun dia dikatakan macam-macam, dia yang orang kalah dalam analisanya. Kroyok loh di sini, dikeroyok loh dia. Iya, saya angkat topi lah ke Pak Teddy ya. Dalam tekanan beliau konsisten karena beliau bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan analisa untuk bahwa saya bisa diombang-ambing dengan keputusan-keputusan atau kemenangan sesaat. Justru kalau kita lihat hari ini Pak Teddy ini adalah konsistennya menuju Indonesia lebih baik. Benar nggak kita bisa tinggal landas ini di 100 tahun di 100 tahun usia Republik ini? Itu aja Pak Paul. Thank you Pak Teddy. Angkat topi saya Pak Teddy. Kroyok Pak Teddy ini pada loh, dikeroyok, dicaci maki. Wah, tetap kekeh ya Pak Teddy ini, luar biasa memang nih. Nah ini saudara nih, ini yang tadi Pak Teddy sama Pak Putih ngomong nih ya, pemilu 2024 marak terjadi dugaan pelanggaran, Projo, Ganjar, desak KPU, laksanakan pencoblosan ulang, mampus nggak nih? Terus misalnya anggap saja nih, mereka terus bikin palsu, yang rapi, namanya orang modus bisa lah ya. Ya tetap goyang saudara ya, belum selesai. Terus mereka join nih sama si Muhaimin, grupnya si Anies ya kan. Begini buktinya, wah semua ditunjukkan bukti-buktinya, bisa coblos ulang saudara. Umat ini saudara ya. Walaupun quick count-nya begitu, tapi kan para lembaga survei ini kan tidak mengurusi kecurangan pemilu, yang mengurusi kan KPU sama Bawaslu. Nah, gimana tuh? Makanya digembosi dulu partai-partainya, tarik dulu yang bagus-bagus, ya kan?
yang vokal-vokal ditarik dulu. Makanya mereka walaupun ada kecurangan misalnya nih terjadi nggak akan bisa, nggak akan berpengaruh mereka. Tapi diambil dulu cepetan orang-orangnya, ditawari dulu. Oke, kamu jadi menteri ya, nih PDIP kita kasih porsi menteri sekian, ya kan? Kita kasih dalam porsi di BUMN sekian. Harus begitu, kalau enggak gembosi ini harus diamankan dulu. Tapi saya nggak tahu seberapa PD-nya, confidence-nya Prabowo ya. Benar Pak, Tapi seharusnya gini, Pak beliau Paul. mampu Pak. Karena beliau Ya, itu ya. Gimana, Pak mampu Isna? Pak. Pak Putih dulu, Pak Menteri, Putih. Pak Putih. Ya, seharusnya beliau mampu Pak, karena beliau itu mampu Pak menjadi bagian Jokowi di 2019 Pak. Nah, Harusnya bisa ya. cuman sponsorship nampaknya lebih mengarah kepada seperti malam ini terjadi istiqosah itu Pak. Nah, istiqosah ini akan menghalangi PDIP untuk merapat. Saya bacanya di situ Pak, istiqomah ini Pak. Nah, tapi kalau beliau kekeh, wah Indonesia akan lebih baik Pak. Silakan Pak Iska. Iya, kalau menurut saya sih realitanya memang pemilu kali ini dimenangkan Prabowo ya. Jadi saya yakin sih nggak beda jauh antara realcon dengan survei yang sekarang terjadi KPU. ya. Seperti saya ya enggak yang realcon dengan nanti realcon KPU ya benar dengan yang hasil survei sekarang. Bahwa saya sih dulu udah menduga juga tuh, saya bilang sempat 54 sampai 60 nih kelihatannya malah nih satu putaran. Kenapa? Karena ya itu yang saya bilang, karena kemenangan tim Prabowo itu mempersiapkan dengan baik kali ini dibanding tim nomor 1 dan nomor 3, karena dia tahu persis kali ini itu cukup besar pangsa pasar generasi Z sama milenial. Itu hampir 55% sampai 65%. Berarti kalau dari 204 juta suara pemilih, hampir 205 juta, itu hampir 115 juta sampai 130 juta suara milenial. Bayangin, cukup besar begitu ya. Belum lagi kalau yang dia umur hampir di bawah 50 tahun, bisa sampai 150 juta lebih. Nah, tiap hari kita ini udah masanya medsos terus ya, selalu buka gadget terus ya di mana-mana, entah itu di kantor, entah itu di di pekerjaan, di jalan, di rumah ya. Selalu buka, tiap hari disuguhkan dengan for you page-nya begitu, tiap hari di medsos, di TikTok, di Instagram, di YouTube, selalu diperbincangkan. Nah, buat anak-anak generasi muda kali ini, saya nggak yakin ya dari 100 katakan 30 jutaan itu paling hanya 20% yang melek politik. 80% anak-anak yang masih kuliah, yang masih baru lulus SMA, yang nggak terlalu suka politik, yang hanya suka olahraga, suka musik, suka yang tidak berbau dengan politik lah katakan ya, kebudayaan dan yang cuman main-main saja ya. Mereka disuguhkan yang hal-hal yang kreatif, hal-hal yang ini ya mengundang simpatik ya. Jadi menurut saya juga itu untuk menyangga nggak butuh untuk si Jokowi juga begitu ya, dukungan Jokowi. Mungkin dukungan Jokowi ada tapi nggak terlalu besar. Tetapi suara yang didapat 50 ya saya menurut perkiraan saya minimal 54 sampai 60 itu kemenangan si Prabowo itu ya memang karena faktor minimal sumbangan paling besar adalah para milenial yang justru nggak terlalu melek politik ya, yang melek politik mungkin cuma 20%, 80% dari itu mungkin 100 jutaan katakan, kalau sampai 150 juta nggak melek politik, berarti kalau 80% hampir 120 juta orang ya nggak terlalu melek politik, tapi dia senang ngelihat TikTok, ngelihat hal-hal yang menarik gitu ya, sekelumit aja, apalagi mengundang di TikTok atau di Instagram itu hal-hal yang lucu, yang fun ya, yang agak membuli, agak joget, agak gemoy segala macam, itu mengundang simpati gitu ya. Jadi saya nggak percaya tuh yang namanya projo bisa menggerakkan Entertain Jokowi. juga. Iya, entertain buat dia, menarik begitu loh ya. Jadi akhirnya itu yang mengundang simpatik. Jadi saya mesti acungin jempol, timnya ini bagus begitu ya. Jadi saya melihat
Ya makanya dengan masuknya tim PSI akhirnya ke si siapa nih? Si Prabowo, banyak anak-anak muda di situ ya, sumbangsinya juga cukup besar kalau menurut saya, walaupun dia hanya mendapat sekitar 3%. Jadi kesalahan besar tuh kalau sampai yang tadinya si PSI sudah memberi komentar untuk mensupport si Ganjar, malah dibuang dengan sia-sia oleh PDIP. Jadi blunder banyak PDIP itu kali ini ya. Jadi menurut saya kacau begitu. Nah, jadi itu saya yakin begitu ya, buat kali ini nggak akan berbeda jauh. Dan kalau masalah tadi mau digembosi, mau dibikin curang itu udah sulit. Kenapa? Karena setiap tim untuk capres ini pasti kan setiap partainya itu juga ada saksi kan, mereka memberi tanda tangan, semuanya kan itu ada tertulis itu ya, tanda tangan, dan mereka sudah memberikan report itu ya, jadi semuanya itu sudah ada sekarang di kantong tim masing-masing. Ya, kira-kira berbeda nggak nih dengan ini? Kalau berbeda, ya mereka udah jelas-jelas, oh enggak nih, si timnya Anies nih 25, saya dapat 40 nih, si PDP, oh saya nggak mungkin 16 nih, saya pasti 30 nih, dia udah pakai teriak-teriak sekarang, begitu. Tapi karena ya dia pasti menyadari, ya paling saya rasa itu kalau enggak akan jadi problem juga buat KPU, kalau ternyata realnya memang ada, kan difoto semuanya, ada bukti-buktinya ya, udah tanda tangan semua sesuai daftar apa rekapitulasi suaranya kan. Nah jadi ada rekapannya semua jelas, nggak bisa, jadi udah otentik begitu. Nah kalaupun dia mau main-main seperti itu bisa dipenjarain nanti itu ya. Ya itu menurut saya Pak Paul, terima kasih. Jadi mau nggak mau memang mesti berbesar hati lah. Ya Nah, memang ini kasihlah kesempatan. ya dari trennya sudah nggak beda jauh ya, selama berapa kali pemilu antara survei dengan KPU nggak beda jauh ya. Lagian lembaga survei ini kan lembaga survei yang terpercaya lah ya. Coba ini kita lihat ya.